Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Lillazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara, para pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat yang sangat banyak sehingga tidak mampu manusia untuk menghitung banyak jumlah nikmat yang diterimanya. Untuk itu marilah kita meningkatkan amal ibadah sehingga seimbangnya nikmat Allah yang diterima dengan amal yang mesti kita tingkatkan. Saudara-saudara yang berbahagia, kalau kita perhatikan, manusia ini adalah ciptaan Allah yang paling mulia dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Kenapa manusia dikatakan makhluk yang paling mulia? Karena manusia sebagai khalifah di muka bumi dibekali dengan akal pikiran, sehingga makmurlah bumi ini. Memang manusia telah berjanji untuk memikul amanah-amanah, yaitu berkenalan dengan Allah dan beriman kepadanya dengan setulus hati, atau dengan kata lain bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia berbeda dengan hewan dan berbeda dengan tumbuh-tumbuhan. Manusia berbeda dengan malaikat atau dengan jin, syaitan. Sebab manusia mempunyai potensi akal, potensi fitrah, dan potensi nafsu, sehingga sudah semestinya manusia diangkat oleh Allah sebagai khalifah. Ayat yang kita bacakan tadi dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baik. Kenapa manusia makhluk yang paling baik? Ya, di segi ciptaan fisik, ya gagah ganteng manusia ini, bandingkan dengan binatang besar, binatang kecil. Di segi tumbuhan, ya gagah manusia.
Manusia gagah, punya potensi, punya kekuatan untuk bisa menghubungkan diri kontaknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dimanfaatkan, tidak dipergunakan. Karena tidak dimanfaatkan dan tidak dipergunakan potensi-potensi yang ada pada manusia. Manusia dipandang Allah sama dengan bangkai, sama dengan roh yang telah mati. Kenapa? Ya, manusia bisa mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala. Bisa bermakrifah. Berbeda dengan yang ada di langit, yang ada di bumi. Seperti malaikat ya. Seperti tumbuh-tumbuhan, hewan ya, berbeda gitu. Ya, manusia dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena memiliki nafsu. Tapi kalau malaikat ketaatannya sudah wajar, sudah semestinya, karena malaikat tidak memiliki nafsu. Dia mempunyai kekuatan roh untuk dekat kepada Allah Sang Pencipta yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dengan ketinggian, dengan kemuliaan, harkat martabat manusia ini, tapi disia-siakan, tidak digunakan. Hanya hidup sekedar makan, minum, bermain, menikmati sepuas-puasnya dunia ini. Tak ubahnya manusia dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan. Wajar manusia akan diseret ke tempat yang rendah dan kehinaan di dunia dan kesengsaraan di akhirat. Semulanya manusia punya kekuatan yang lebih, yang tinggi, yang mulia, mutu dan derajatnya karena bisa menghubungkan dirinya kapanpun, dimanapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberi oleh Allah dan Rasul. Bisa dengan zikir-zikir menghubungkan sepanjang waktu 24 jam. Ucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Ini bisa terus-menerus mengingat Allah secara bebas dan tidak terikat. Kecuali mengingat Allah dalam salat ada ketentuannya. Wala zikrullah akbar. Kita utama mengingat Allah daripada mengingat yang lain. Pun Allah banyak ingatan kepada manusia daripada manusia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah menurut tafsir yang kita baca dan kita dengar. Saudara-saudara para pendengar video yang berbahagia, dengan ketinggiannya derajat manusia bisa mampu mengenal Allah, potensinya yang menyamai, melebihi daripada malaikat, tapi tidak dipergunakan. Jadi derajat dan mutu manusia ini ya bisa sejajar dengan hewan, bisa sejajar dengan orang-orang yang tidak beriman, sejajar dengan tumbuhan. Jadilah terhinalah manusia baik di dunia maupun di akhirat. Summa radadna wa asfala safilin. Kemudian akan kami kembalikan mereka ke tempat yang hina dan rendah, rendah. Apa yang dimaksudkan dengan hina dan rendah, rendah? Di dunia dia diperoleh sekedar yang didapatinya saja. Diberi Allah sekedar yang direncanakan oleh Allah kepadanya. Kemudian di akhirat tidak mendapat apa-apa pun. Melainkan akan diseret ke dalam api neraka jahanam yang sangat panas, yang menyala-nyala, yang membakar tubuh hati manusia. Kenapa? Ya, diberi kesempatan
ketinggian derajatnya untuk mengenal Allah, untuk berkenalan dengan Allah, tapi tidak dimanfaatkan, tidak digunakan. Nah, akhirnya rendah. Bukan Allah menginginkan seseorang itu untuk ke dalam api neraka yang berjalan-jalan yang begitu dahsyat, tapi ya dialah yang berkeinginan yang sebenarnya. Sumaradnahu asfala safilin. Dan jatuhlah derajatnya asfal ke tingkat yang seindah-indahnya dan serendah-rendahnya. Ya, kesengsaraan hidup di dunia dan kesengsaraan hidup di akhirat. Siapakah yang terangkat derajat dan mutunya itu sih? Ya, manusia berjalan sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasul. Ya, berjalan sesuai dengan garis yang tepat yang benar, garis ihdinas siratal mustaqim. Ya, berhukum, ya berbuat, bertindak, ya. Inilah yang 7 bulan dalam Ramadan ini akhirnya. Manusia yang mulia adalah di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa di antara kamu. La'allakum tattaqun. Ya, takwa ini pun diproses dengan iman. Ya, beriman, ya, melaksanakan puasa, melaksanakan salat, zakat, dan berbuat baik dengan semua manusia yang ada di sistem alam lainnya. Tidak saling dengki-mendengki, tidak saling iri-iri, tapi saling bekerja sama. Kata lain, ya ditimpakan pula oleh Allah keinginan dan kesengsaraan di mana saja mereka berada. Duribat saleh limuzilah ainama sukifu ila bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpakan keinginan dan kesengsaraan di mana saja mereka berada, kecuali orang-orang yang menjaga hubungan baiknya dengan Allah dan sesama manusia. Saudara-saudara yang berbahagia. Jadi ketinggian derajat ini lallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali mereka yang selalu beriman, selalu beramal saleh, melakukan kebaikan-kebaikan, pembaktian-pembaktian semasa hidupnya, dengan ketaatan penuh, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ya, dia beribadah, beramal dengan setulusnya, dengan tertib, ya, sehingga kemenangan-kemenangan diraihnya di dunia pun sebagian kecil dengan kedekatan kepada Allah telah dirasakan surga baginya. Ya, sebagian kecil surga telah dirasakan. Ya, surga nanti diberikan kepada orang itu sesuai dengan tingkat pengenalannya, tarafnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi yang surga yang luas, seluas langit ini, bagian kita sesuai dengan tingkat ilmu dan tingkat ma'rifah. Itu pada bulan suci Ramadan ini, biar kita selalu memperkuat keimanan. Jangan kita terpengaruh oleh hura-hura dunia yang fana, dunia yang sekejap ini. Tidak ada manusia yang kekal, tidak ada manusia yang abadi di atas dunia ini. Itu adalah kita tingkatkan prestasi amal ibadah kita, dan kita timba ilmu-ilmu yang membawa kedekatan diri kepada Allah. Tinggalkan semua hal-hal yang tidak mengandung arti dan hal-hal yang tidak mengandung manfaat dalam hidup kita. Kita melihat ke belakang, ya. Kemudian tengok kekinian dan persiapkan hari esok kita yang tidak ada ragu lagi. Wal tanzur nafsum ma qaddamat selikat. Wahai setiap diri, setiap jiwa harus mempersiapkan bekal-bekal untuk hari esok. Ya, yang mempersiapkan adalah orang-orang yang bertakwa penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, pada video ini, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, sehingga ada manfaatnya. Kita tetap waspada
dekat kepada Allah, sempurnakan keimanan dan ketakwaannya. Sebab yang akan terjadi dalam diri hidup kita ini di luar dugaan manusia. Mungkin setelah ini kita akan berpisah dengan dunia ini. Sebelum kita berpisah dengan dunia ini, sempurnakan keimanan dan ketakwaan taubat kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sekian saja pada kesempatan ini. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.